Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, BPSRI telah merilis angka inflasi Indonesia untuk bulan April tahun 2024, di mana inflasi Indonesia yang merupakan gabungan dari inflasi di 150 kabupaten kota itu pada bulan April 2024 terjadi inflasi sebesar 0,25%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender tahun 2024, yaitu inflasi selama 4 bulan, yaitu Januari sampai April 2024, itu inflasi Indonesia sebesar 1,19%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year atau inflasi selama 12 bulan ke belakang, maka inflasi Indonesia sebesar 3%, ya, 3,00% arti 3%. Di mana pada bulan April tahun 2024 itu kelompok yang mengalami kenaikan tertinggi itu adalah kelompok transportasi, di mana memberikan andil inflasi pada April 2024 itu sebesar 0,12%. Selanjutnya untuk yang mengalami kenaikan pada bulan April juga yaitu kelompok pakaian dan alas kaki yang naik 0,46% dengan andilnya 0,02%. Sedangkan untuk beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan namun tidak memberikan andil yang signifikan, ya, itu seperti untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naiknya 0,01%. Lalu juga ada kesehatan naiknya 0,07%. Lalu juga rekreasi, olahraga, dan budaya naik 0,07%. Pendidikan juga naik 0,02%. Tapi kelompok tersebut walaupun mengalami kenaikan tidak memberikan andil inflasi yang cukup signifikan. Selain kelompok transportasi, maka kelompok yang mengalami kenaikan dan memberikan andil yang cukup signifikan yaitu kelompok pakaian dan alas kaki. Kelompok pakaian dan alas kaki ini naik 0,46% pada bulan April 2024 dan memberikan andil inflasi 0,02%. Sedangkan untuk perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu naik 0,16% dengan andil inflasinya 0,01%. Selanjutnya untuk kelompok penyediaan makanan, minuman, ya, penyediaan makanan dan minuman restoran atau restoran, yaitu naik 0,31% dengan andil inflasinya 0,03%. Adapun pada bulan April ini yang mengalami penurunan yaitu untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau turun 0,03%, memberikan andil deflasi yang 0,01% atau minus 0,01%. Selanjutnya yang mengalami penurunan juga itu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun 0,02%, namun andilnya tidak signifikan. Selanjutnya kalau kita lihat komoditas-komoditas apa saja yang menyumbang inflasi pada bulan April 2024, yaitu yang utama adalah kenaikan harga bawang merah. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kasih informasi juga ya pada bulan April ini ya. Pada bulan April bawang merah itu memberikan andil inflasi tertinggi yaitu 0,14%. Diikuti oleh kenaikan dari emas perhiasan
yang memberikan andil inflasi 0,08%. Selanjutnya kenaikan tarif angkutan udara ya pada saat, karena kan tanggal 10 April itu kan lebaran, jadi menjelang lebaran ini tarif angkutan udara juga naik dan memberikan andil inflasi 0,06%. Selanjutnya juga ada kenaikan harga tomat. Tomat memberikan andil inflasi 0,04%. Lalu tarif angkutan antar kota ini biasanya memang pemerintah ketika menjelang atau akhir lebaran ya, H-7 dan H+7 itu memberikan tuslah ya untuk tarif untuk angkutan antar kota. Sehingga tarif angkutan antar kota mengalami kenaikan dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Lalu untuk bawang putih juga mengalami kenaikan, memberikan andil inflasi 0,02%. Lalu ikan segar memberikan andil inflasi 0,02%. Kenaikan daging ayam ras juga memberikan andil inflasi 0,01%. Lalu sigaret kretek mesin atau rokok ya dan minyak goreng masing-masing memberikan andil inflasi 0,01%. Jika kita lihat di sini untuk inflasi bulan April ya, April 2024, maka inflasi yang tertinggi itu kalau dilihat menurut provinsi ya, itu yang tertinggi terjadi di Provinsi Papua sebesar 1,20%, sedangkan untuk inflasi yang rendah di bulan April 2024 yaitu terjadi di Aceh, Riau, dan Sulawesi Tengah yang mengalami inflasi 0,05%. Lalu ada 4 provinsi yang mengalami deflasi pada April 2024 yaitu Provinsi Lampung ya. Lalu Provinsi Lampung 5 tahun di sana ya, itu mengalami deflasi pada April 2024. Lampung deflasi 0,01%. Lalu Sumatera Utara mengalami deflasi 0,04%. Lalu juga ada Sulawesi Barat mengalami deflasi 0,27%. Dan juga Sumatera Barat yang mengalami deflasi 0,30%. Artinya 4 provinsi itu secara agregat, secara rata-rata mengalami penurunan harga, yaitu Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, dan Sumatera Barat. Selanjutnya kalau misalnya kita lihat inflasi untuk tahunan atau year on year ya, di sini bisa kita lihat bahwa inflasi selama setahun ke belakang Indonesia yang sebesar 3%, maka yang memberikan andil inflasi tertinggi itu di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi selama setahun ke belakang sebesar 1,98%. Lalu diikuti oleh kelompok pakaian dan alas kaki 0,03%, dan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,08%. Lalu perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,05%. Kesehatan juga memberikan andil inflasi selama setahun itu 0,06%. Transportasi 0,17%. Lalu rekreasi, olahraga, dan budaya 0,03%, dan kelompok pendidikan 0,10%. Selanjutnya adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran 0,25%. Lalu ada perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil inflasi 0,26%. Ya, ini kalau kita lihat selama setahun, maka inflasi yang paling tinggi itu terjadi di Gorontalo sebesar 4,65% ya selama setahun.
Sedangkan yang paling rendah itu terjadi di Provinsi Papua sebesar 1,78%. Tadi kalau misalnya kita lihat inflasi bulanannya ya, mungkin ada yang terlewat, maaf. Ini untuk yang perawatan pribadi dan jasa lainnya ya, bulan April 2024 itu mengalami kenaikan 1,33% dan memberikan andil inflasi 0,08%. Jadi yang tadi ya saya sebutkan yang bulanan, mungkin tadi ada yang terlewat ya, yaitu untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami kenaikan 1,33% dengan andil inflasinya 0,08%. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.